guys, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kami di AGM Channel. Kali ini AGM Channel kedapatan motor Honda Beat ya. Beat yang masih starternya kasar, ya. Ini kondisinya yaitu motor ini bunyi krecek-krecek pada saat dipakai jalan. Terutama jalan pelan gini kelihatan. Kenceng pun juga bunyi, cuma dia kan hilang ya sama suara itu tadi ya. Jadi dia dipakai jalan pelan itu kelihatan kecek-kecek begitu. Ya terutama beban tadi kan. Karena start tadi kan ada bebannya ya. Oke. Saya hidupkan dulu biar penjenengan bisa memahami ya. Oke Mas Bro, ini kalau tidak digas atau tidak ada beban atau tidak jalan, ini suaranya aman-aman saja, ya. Pada saat ini digas, baru dia mulai muncul. Artinya dipakai jalan ya. Nah, bentar ya. Nah, ini. Kalau direm dia malah kelihatan. Kocak tadi ya. Oke Mas Bro, bisa dipahami ya. Jadi digas pun kalau dia tidak ada beban, artinya tidak direm, artinya tidak dinaiki, itu tidak begitu kelihatan. Tapi pada saat ada beban, contoh kita naiki atau kita rem begini, nah, dia ada beban toh, maka itu suara itu akan muncul. Ya, nah, sekarang bagaimana cara memperbaikinya? Sebelum memperbaiki, yaitu kita harus menentukan penyakitnya dulu. Untuk menentukan penyakitnya, kita harus tahu tahapannya dulu, ya. Tahapannya itu kita buka dulu, kita pisahkan dulu. Tutup ini kita keluarkan, apa yang terjadi atau reaksinya setelah tutup kita buka. Oke Mas Bro. Oke Mas Bro, ini kita buka. Baru kita buka sudah ada ciri-ciri. Apa ciri-cirinya? Ayo ke sini. Dekatkan sayang. Dekatkan, bentok dekatkan. Lihat ini ciri-cirinya. Ini ada warna yang beda. Ada warna yang beda. Ingat. Kelihatan ya? Nah, dari sini. Nah, oke Mas Bro, ada warnanya beda. Warnanya kering, tidak mulus seperti pada umumnya. Ya, saya tidak punya contoh ini ya. Jadi ini warnanya beda. Kalau penjenengan sering membuka, penjenengan akan langsung tahu. Oke Mas Bro, kemudian ayo melihat yang ini. Nah, ini sama juga warna beda. Kemudian kita pegang dan kita goyang. Ini sudah kelihatan dah, gerinjel. Keras sekali ini, gerak ini. Oke, berarti menunjukkan bahwa apa namanya itu as ini ya. As poli ini itu sama lakernya ini dia tidak bisa presisi, dia sudah ada kelonggaran ya. Intinya bagaimana? Intinya adalah penyakitnya di sini. Masih tidak percaya? Kita hidupin dulu. Ini karena saya tidak bisa ngerem ya, maka ini saya kencengin ya, biar sama artinya ngerem. Oke Mas Bro, jadi ini kondisi ngerem ya. Karena saya nanti tidak bisa megang ini, karena saya akan memegang ini. Oke, kita hidupin dulu. Nah, karena saya megang ini ya, jadi yang di sini tidak ada yang megang nanti.
Oke Mas Bro, Anda bisa melihat pada saat kita gas, as ini bergerak, begini, bergetar. Nah, getar itulah yang menimbulkan suara karena as ini ada kelonggaran. Ya Mas Bro ya. Pertama ada kelonggaran, kedua ininya juga sudah sakit ini gegek ini. Oke, nah, coba penjenengan bayangkan lagi. Kenapa kalau tidak kita gas atau tidak ada beban, dia tidak bunyi? Karena kalau tidak ada beban, walaupun kita gas, ini tidak bergetar. Ya, as ini tidak bergetar. Tapi karena kita rem, yang artinya sama dengan beban, itu akhirnya menimbulkan getaran tadi karena beban tadi. Ini Mas Bro, nah, langkahnya bagaimana? Langkahnya yaitu kita ganti bearing. Ya, kita ganti bearing. Ini bearingnya juga sebenarnya sudah tanpa bos, ya. Tapi mungkin sudah ada kelonggaran di sini ya, sudah ada kelonggaran di asnya ini. Maka kita koreksi dulu ya. Mari kita lanjutkan ya. Penjenengan bisa melihat ini tadi kondisinya kan kotor ya. AGM channel tidak bisa membiarkan dalam keadaan kotor, sudah saya bersihkan ya, semuanya sudah bersih. Oke, ini sudah kita ambil ya lakernya ya. Oke Mas Bro, kita ambil dengan melakukan pengelasan ya, kita tarik. Oke, kita tarik begini. Nah, sayang ya. Oke, kemudian ini karena di dalam sini kotorannya tadi termasuk olinya bocor, jadi silnya ini bisa saya ganti sekalian. Ini tidak saya tunjukkan, kenapa? Karena biar penjenengan tidak terlalu lama, tapi penjenengan saya ajak untuk mengerti. Oke, kemudian ini sebelah sini bisa dilihat sini. Oke Mas Bro, ini sebenarnya juga harus bubut sebenarnya tindakannya, oke? Tapi kita tidak boleh egois memaksakan semuanya karena konsumen, kita juga harus berunding sama konsumen, oke? Jadi kita gunakan yang sebaik-baik mungkin ya. Ya, ini kita pasang ya. Oke Mas Bro, walaupun ada banyak penyakit, kita harus mencari penyakit yang paling inti ya. Dan kita tidak boleh egois sebagai mekanik ya. Kita harus selalu berunding. Oke Mas Bro ya. Kemudian sekarang kepada pokok permasalahan, yaitu penggantian bearing ini karena penyakitnya adalah pada bearing ini tadi. Oke. Ini saya bawakan merek ya, yang bagus ya. Oke. Nah, tanpa bos. Oke Mas Bro, nah kemudian teknik pemasangannya jangan langsung dipasang. Kenapa? Karena tadi ada permasalahan di sini, ya. Jadi ini dicek dulu, apakah ada kelonggaran di sini. Nah, ini ada kelonggaran. Oke, maka ini yang perlu diperhatikan Mas Bro. Jadi kalau langsung kita pasang, kita nggak mencari permasalahannya dulu, nanti bisa masalah, ya. Ini ada kelonggaran di sini. Oke Mas Bro, jadi pertama kali yang kita perhatikan adalah longgarnya laker ini tadi ya. Longgarnya as ini tadi sama laker ini tadi ya. Oke, nah ini kan longgarnya sekian. Kalau langsung kita pasang, pastinya dia akan tetap bunyi. Ya Mas Bro, kemudian karetnya ini ya, kalau kita ganti karena ini ada kelonggaran aus, maka tetap saja nanti akan kalah karena ini wujudnya adalah karet. Ya Mas Bro, maka kita carikan karet ini, ring karet ini tadi kita ganti dengan baja Mas Bro ya, itu maksud saya. Nah kemudian kita cari dari beberapa ukuran ini tadi, buletan ini, itu yang cocok adalah yang tadi Mas Bro. Ini adalah tempatnya tempatnya gas ini tadi ya. Ini gas nih ya, punyanya karburator ya. Nah ini kita ambil ininya ya, kemudian kita potong melingkar ini tadi, kita ambil satu potong. Jadi semacam ini kita ambil satu potong. Nah, ini Mas Bro. Cuman kalau kita mau memasukkan dari sini, ini susah. Kalau kita buka misalkan dengan cara begini, maka dia akan membuka. Ya, dan susah. Nah, langkah terbaik yaitu kita potong berapa persennya begini ya.
Jadi hanya 25% mungkin ya di sini. Tujuannya adalah bisa masuk dari samping sini. Oke. Oke Mas Bro, jadi kita ambil di 20%-nya. Ini kelebihan sedikit nggak masalah ya. Nah, ini supaya bisa masuk dari sebelah sini. Oke, apakah ini termasuk tidak membulat? Ini membulat ini masih. Jadi kalau kita ambil ini masih membulat. Yang bisa sedikit di sini tidak masalah. Ya, kita masukkan di sini. Nah, bisa masuk. Oke. Oke Mas Bro, nah ini kalau misalkan masih kurang, kita ambil lagi. Ya Bro, nah ini hanya berapa persennya ya. Nah, ya Bro, lalu kita coba lakernya ini ya. Oke, masuk presisi ini, Oke, tidak goyang dia, ya, Mas Bro ya. Nah. Oke Mas Bro, harapan saya adalah ring ini pengganti kelonggarannya aus. Kelonggarannya aus ya. Kalau tidak begitu penjelasan harus ganti as ini atau membubutkan as ini. Oke. Kalau sudah ini penggantinya ring ini baja, saya yakin dia akan kuat. Beda dengan kalau kita masih menggunakan ring yang kecil tadi ya. Nah, ring ini tadi ya. Oke Mas Bro, mari kita coba ya.
Sekarang kita rem ya, kita rem, kita gas. Oke Mas Bro, jadi suaranya hilang. Oke, dalam kesempatan kali ini saya menjelaskan bagaimana penyakit itu terjadi. Ya, jadi saya tunjukkan bagaimana cara mengoreksinya, ya, yaitu dengan cara memisahkan tadi. Kemudian setelah ketemu penyakitnya, maka saya tunjukkan bagaimana cara memperbaikinya. Oke, dan cara memperbaikinya saya tunjukkan juga cara yang harus dilakukan. Bagaimana, artinya begini. Seharusnya tadi kan mopok karena asnya yang aus, ya. Tapi AGM Channel memberikan solusi cara lain, tapi juga kuat. Oke Mas Bro. Nah, kemudian saya tunjukkan juga penyakit-penyakit yang lainnya. Tapi kita sebagai mekanik, kita hanya memberikan informasi penyakitnya. Kita tidak boleh memaksakan kepada konsumen harus mengganti begini, ya. Artinya kita mencari penyakit yang paling parah dulu. Itu yang kita perbaiki. Dan nanti terus sampai penyakit yang istilahnya tidak harus diperbaiki, ya. Gitu. Oke Mas Bro. Intinya adalah kita sebagai mekanik harus fleksibel ya. Terus kemudian kita harus memberikan informasi yang akurat sama konsumen ya, sehingga konsumen itu puas. Nah, soal perbaikan itu kita contohkan sama dananya. Artinya harus kita ganti, harus kita akal, harus kita lakukan bagaimana, kita nyari solusi yang terbaiknya. Oke Mas Bro, itulah sedikit ulasan kami dari AGM Channel ya, tentang cara mendeteksi ya, kemudian mengoreksi dan memperbaiki penyakit ketek-ketek pada saat motor di gas awal ya. Bahkan jalan pun bunyi sebenarnya, tapi karena suaranya kena angin jadi hilang. Oke Mas Bro, terima kasih, semoga bermanfaat untuk panjenengan semua ya. Salam dari kami AGM Channel.